Halo, perkenalkan nama saya Martini Kendi Angela, NIM 2021520050. Saya dari Program Studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Tribuana Tunggadewi Malang. Di sini saya akan membuatkan video presentasi untuk mendapatkan nilai ujian mata kuliah Pemetaan dan S3 kelas B. Di video presentasi kali ini saya akan membahas mengenai kaitan SIG dengan pemetaan. Oke, pertama-tama kita akan membahas apa itu SIG. Sistem Informasi Geografis atau sering disebut dengan SIG merupakan suatu sistem informasi berbasis komputer atau computer-based system yang memungkinkan seorang peneliti untuk mengambil, menyimpan, memanipulasi, melakukan pemodelan, melakukan analisis, dan penyajian data yang bersifat spasial atau bervariasi ke ruangan. Pada dasarnya, sistem ini merupakan suatu manajemen database yang memungkinkan analisis informasi dari berbagai sumber data yang berbeda. Dengan catatan, data tersebut memiliki unsur-unsur kespasialan seperti koordinat lokasi geografis, tercakup dalam kelompok area geografis tertentu, dan lain-lain. Selanjutnya, kita akan membahas apa itu pemetaan. Pemetaan adalah pengelompokan suatu kumpulan wilayah yang berkaitan dengan beberapa letak geografis wilayah yang meliputi dataran tinggi, pegunungan, sumber daya alam, dan potensi penduduk yang berpengaruh terhadap sosial kultural yang menjadi ciri khas tertentu dalam penggunaan skala yang tepat. Selanjutnya kita akan membahas apa itu pemetaan GIS. Sebelum menjelaskan mengenai pemetaan GIS, yang harus dipahami terlebih dahulu adalah GIS itu sendiri. Geographic Information System atau Sistem Informasi Geografis adalah sistem informasi yang berdasarkan data spasial. GIS juga bisa diartikan sebagai integrasi perangkat keras, lunak, dan data yang nantinya akan dipergunakan untuk menganalisis, mengelola, dan menampilkan suatu informasi berdasarkan kondisi geografis. Berdasarkan pengertian di atas, bisa disimpulkan bahwa pemetaan GIS adalah proses pengukuran dan penggambaran permukaan bumi dengan memanfaatkan sistem informasi geografis. Singkatnya, pemetaan ini merupakan pembuatan peta secara digital. Dalam pelaksanaannya, pemetaan melalui GIS dilakukan dengan bantuan satelit, sehingga hasil yang diberikan lebih akurat. Prinsip dasar pemetaan. Peta merupakan gambaran permukaan bumi yang dituangkan dalam bidang datar. Menurut ICA, peta adalah gambaran konvensional yang menggambarkan elemen-elemen yang ada di permukaan bumi dan gejala dari elemen-elemen yang digambarkan tersebut. Peran peta adalah untuk menggambarkan posisi, menggambarkan ukuran, dan menggambarkan bentuk-bentuk dari fenomena yang digambarkan dalam peta tersebut. Peta memiliki peran yang beragam dan terus berkembang. Peran awal dari peta adalah untuk sarana informasi dari pembuat peta ke penggunanya, yang bertujuan untuk mengkomunikasikan posisi suatu tempat dan digunakan untuk navigasi. Peta kemudian berkembang menjadi dasar untuk analisis semua fenomena yang ada di dalam permukaan bumi. Dalam kaitan dengan aspek ruangan, pada tahapan ini, peta dapat digunakan untuk menghitung suatu fenomena, membuat prediksi berdasarkan keterkaitan fenomena keruangan, dan pada akhirnya menjadi alat untuk analisis berbagai hal yang terkait dengan keruangan. Jenis peta. Berdasarkan skala peta, peta dapat dibuat dalam skala yang detail dan skala yang tidak detail. Semakin detail skala peta, maka akurasi peta akan semakin baik, dan gambaran objek yang ada di dalam peta juga semakin mirip dengan kondisi sebenarnya. Berdasarkan isi yang ada dalam peta, berdasarkan isi, maka dapat dibedakan atas peta dasar dan peta tematik. Peta dasar merupakan peta yang dibuat untuk menggambarkan kondisi umum suatu wilayah dan menggambarkan feature-feature seperti sungai, jalan, kontur atau garis, ketinggian, batas administratif, lokasi-lokasi penting seperti pusat pemukiman, dan gambaran tutupan lahan secara general. Selanjutnya ada komponen peta. Yang pertama ada judul peta, yang kedua ada skala, yang ketiga ada penunjuk arah mata angin, yang keempat ada legenda atau keterangan simbol pada peta, yang kelima ada sistem proyeksi atau sistem koordinat dan datum,
Yang keenam ada sumber data dan waktu pengambilan atau tahun. Yang ketujuh ada indeks lokasi. Selanjutnya ada koordinat peta. Setiap sistem koordinat didefinisikan oleh yang pertama, kerangka pengukurannya baik itu geografis, di mana koordinat bumi diukur dari pusat bumi, atau planimetris, di mana koordinat bumi diproyeksikan ke permukaan datar 2 dimensi. Kemudian yang kedua, satuan ukur, biasanya dalam bentuk meter atau feet untuk data yang sudah diproyeksikan, atau jika dengan sistem koordinat menggunakan derajat desimal untuk lintang bujur. Kemudian yang ketiga, definisi proyeksi peta untuk data dengan sistem koordinat yang sudah diproyeksikan. Kemudian yang keempat, sistem pengukuran lain seperti spheroid referensi, datum, parameter proyeksi seperti satu atau lebih paralel standar, pusat meridian, dan kemungkinan pergeseran arah X dan Y. Selanjutnya, ada dua jenis umum sistem koordinat yang digunakan dalam GIS. Yang pertama, sistem koordinat global menggunakan lintang bujur. Ini sering disebut sebagai sistem koordinat geografis. Yang kedua, ada sistem koordinat proyeksi yang didasarkan pada jenis proyeksi peta yang digunakan seperti Mercator, Albert's Equal Area, atau Robinson, dan lain-lain. Sistem ini memproyeksikan gambaran permukaan bumi ke koordinat 2 dimensi koordinat Kartesian. Sistem koordinat proyeksi kadang-kadang disebut sebagai proyeksi peta. Selanjutnya ada komponen-komponen GIS. Yang pertama, hardware atau perangkat keras, yaitu benda yang dibutuhkan seperti digitizer, scanner, dan plotter. Kemudian ada software atau perangkat lunak, yaitu aplikasi untuk mengolah, memproses, menyimpan, menganalisis, dan menampilkan. Kemudian yang ketiga ada data, bisa data spasial, atribut, dan non-spasial. Kemudian yang keempat ada brainware atau manusia, yaitu pengguna atau pelaksana. Kemudian yang kelima ada metode, yaitu metode untuk mendesain dan aspek real lainnya. Selanjutnya, keterkaitan peta dan SIG. Perbedaan peta dan SIG. Yang pertama peta, data yang bersifat statis, sedangkan SIG, sistem yang bersifat dinamis. Kemudian, peta merupakan kumpulan dari atribut seperti numerik, alfanumerik, dan gambar tentang entiti seperti benda, kejadian, dan aktivitas. Sedangkan SIG merupakan sistem pengorganisasian dari data sehingga berguna atau bernilai untuk analisa spasial, evaluasi, dan pengambilan keputusan. Kemudian peta, pemanggilan data dilakukan secara manual atau dicek satu per satu. Sedangkan SIG, pemanggilan data dilakukan menggunakan sistem komputer, kemudian dicek satu per satu. Kemudian peta, analisis spasial dan modeling secara langsung cukup rumit. Sedangkan SIG, analisa spasial dan modeling secara langsung cukup mudah. Kemudian peta lebih kompleks, sedangkan SIG lebih fleksibel. Kemudian peta dalam proses updating mahal, kemudian SIG proses updating lebih murah. Kemudian peta untuk mengecek update lebih sulit, sedangkan SIG untuk mengecek update lebih mudah dan cepat. Kemudian peta sangat mudah digunakan, sedangkan SIG perlu keahlian khusus untuk menggunakannya. Kemudian, peta dalam menyimpan data menggunakan skala dan standar berbeda. Sedangkan SIG, penyimpanan data menggunakan database digital yang terpadu. Selanjutnya, persamaan peta dan SIG. Yang pertama, sama-sama memberikan informasi referensi geografis. Kemudian yang kedua, sama-sama memberikan informasi tentang gambaran permukaan bumi. Oke, kesimpulan dari materi yang dibahas pada hari ini yaitu SIG dibutuhkan dalam proses pemetaan karena keduanya sama-sama memberi dan memuat informasi tentang geografis, maka keduanya saling berkaitan. Oke, sekian pembahasan dari saya mengenai keterkaitan SIG dengan pemetaan. Saya ucapkan terima kasih.